Nah, kalau MU masih ada drama dengan timnya Jebret Tim. Kalau Manchester lainnya ini sedang memburu treble keduanya musim ini. Bukan gitu, Panji? Bukan, tapi Bukan lagi. justru bilang lagi. Tapi yang menjadi pertanyaan gue adalah itu kata-kata sarkastik Guardiola di tahun ini. Gue nggak tahu ini apakah tanda dia sebenarnya sarkas atau sebenarnya ini menjadi emang target yang unachievable atau kayak mission impossible ketika treble ini terulang, dia katanya akan pensiun. Benarkah itu? Menurut lo, apakah memang setidak mungkin itu City untuk treble musim ini? Kalau berdasarkan pengalaman lihat City dan pengalaman Liverpool ngejar quadruple sih menurut gue sangat-sangat nggak mungkin ya. Karena jadwal itu tiap musimnya malah makin padat. Bagi tim yang juara bertahan tuh jadwal makin padat bukannya makin kurang, justru malah makin padat karena lo harus bertanding juga di ke Piala Dunia antar klub. Ya. Habis itu di liganya juga lo masih akan tantangannya masih sama-sama aja. Jadi gue ngeliat ya emang bener adanya kok Guardiola ngomong begitu karena jauh lebih mungkin mereka untuk bisa juara, untuk kalah di Champions League ketimbang mereka juara lagi untuk di musim ini. Kalau sampai juara lagi sih ya gelar GOAT menurut gue kelar tuh. Ya sekarang aja udah gelar GOAT menurut gue udah pantas ke dia sih. Guardiola, cara dia perubahan, cara dia ngebawa filosofi dia ini benar-benar ngubah sepak bola. Tapi gue faktanya gue yakin emang sangat-sangat nggak mungkin mereka juara treble lagi ya. Iya. Mungkin Champions League bisa jadi loh, bisa aja mereka juara lagi kalau ngeliat peta persaingan sekarang di Champions League bisa aja mereka juara lagi. Tapi kalau di Liga ya lu udah juara tiga tahun berturut-turut, secara laparnya, secara lu intensitasnya mungkin agak menurun. Jadi menurut gue jauh lebih besar urgensi mereka untuk ngejar Champions League lagi ketimbang di Liga musim ini. Karena ya menurut gue belum ada sejarahnya juga tim bisa juara 4 kali beruntun, menurut gue terlalu berat lah bagi City. Gimana? Jadi Mas? gue disclaimer dulu, bukan sombong nih ya. Dari 2 kali gue ikut presscon yang ada Guardiola. Ih, Nih gila. disclaimer dulu nih. Belum pernah ke Eropa, belum pernah ke Eropa, anjing. 2009 waktu dia di Barcelona sama kemarin di Istanbul, ini orang memang jago soal PR kayak gitu-gitu. Jadi statement dia tuh kadang-kadang kita Apa dia jadi PR aja kerjanya? Bagus itu mas jadi dia memang paling jago dia kayak gitu-gitu. Bikin statement-statement yang kadang-kadang maksudnya apa gitu. Kayak Ferguson kan dulu gitu kadang-kadang. Ketika dia mau ngalahin lawan, misalnya dia bilang waktu itu head to head dia sama Rafael Benitez kalau nggak salah Saywar. Dia bilang saya lebih gampang menciptakan hole in one daripada melihat Liverpool juara era itu. Nah ini kan gaya-gaya gini mempengaruhi lawan. Nah ini Guardiola jagonya. Jadi gue sangat tidak percaya dia mau dapat seluruh gelar musim depan pun dia tetap akan melatih City. Karena dia orang yang sangat berambisi, yang kelihatan waktu di press itu juga bilang dia wartawan tuh nanya soal Ferguson kan udah pernah juara 2 kali bersama MU, terus gelarnya sekian. Lu ada mau nyamain itu nggak? Oh kelihatan banget dia langsung kayak kepancing motivasi. Jadi itu omong kosong lah kalau dibilang dia mau treble 3 kali berturut-turut juga nggak akan pensiun. Karena gue juga udah terlalu banyak bukti kalau Guardiola ini ahlinya lip service kayak begini. Kayak contoh masih di musim yang sama dia ngomong Sassuolo favorit juara untuk di Serie A. Gak make sense kadang-kadang kayak karena gitu. omongan dia ini sangat-sangat multitafsir dan gue jujur agak menjijikan juga karena jangan cuma ini deh faktor weekly basis pun cara tiap pekannya dia kadang kalau habis Champions League dia suka ngasih statement pemain gue cedera nih kayaknya di akhir pekan nggak bisa dimainin jadi ya keuntungan buat tim lawan. Taunya pemain itu tersedia buat main. Jadi menurut gue emang nih pelatih emang jago banget dari segi Saywar untuk mempengaruhi pemain lawan atau pelatih lawan dan mereka di musim lalu pun seingat gue ketika Arsenal turun pun juga abis dipuji sama Arteta sama Guardiola. Ini tim memang layak juara, ini tim terkuat. Tapi abis itu ya mungkin secara psikologi jelas akan terganggu bagi Arteta gitu. Dia mungkin akan ngerasa ketika lu menang dan akhirnya ketemu hasil kalah, dia mikir paling kok gue tim terbagus tapi ternyata hasilnya masih belum bisa positif. Jadi itu sangat-sangat mempengaruhi sebenarnya Saywar yang ala-ala Guardiola ini dan menurut gue akan jauh lebih mempengaruhi lagi apabila mereka ingin targetnya treble lagi musim ini emang harus langkah-langkah begini harus dilakuin. Tapi menurut lo apakah Pep akan membangun dinasti lama gitu seperti halnya mungkin Wenger terus juga Ferguson itu mungkin bukan tipikal pelatih yang akan bosen ya? Ya sekarang gini deh. Kalau dia keluar dari City kemana dia mau pergi yang tim yang bisa menyediakan segitu iya. PSG? Ya PSG kita nggak punya oke lah PSG mungkin katakanlah punya duit tapi kan dia nggak punya history yang seperti City gitu. City juga nggak punya history seperti udah ada dong bangun history iya bangun kan dia bangun maksudnya kan dia bisa bangun dinasti baru history baru dimanapun dia berada sebenarnya kan. Iya tapi saat ini kan the best ya dia ada di City kan dia paling tidak tantangan dia masih mempertahankan Liga Champions ya bisa nggak kemudian ngelewatin rekor Ferguson lebih dari 2 Liga Champions bisa nggak masih banyak yang bisa ditorein di situ dan dia mengatakan waktu itu gini, langkah dia kan baru mungkin 30% nih dari mungkin apapun ambisi dia. Ya dalam arti Liga Champions. Dia di press conference waktu itu juga dia mengatakan gini, saya tidak mengatakan dengan berhasilnya si tim dapat Liga Champions akan lebih mudah. Dia bilang lebih nyaman. Itu dengar sendiri tuh Bang ya.
Langsung. Langsung tuh ya. Sumber langsung nih. Bisikin langsung lagi tidur siap apa ya. Jadi kelihatan di situ dia masih sangat nyaman di City. Paling tidak for the next 3-5 years lah. Kita nggak tahu dalam sepak bola apa aja bisa terjadi. Cuman kalau 2-3 tahun lagi udahlah City masih di situ lah. Tapi kalau soal Guardiola. 2-3 tahun lagi menurut gue Guardiola juga punya kekhawatiran. Biasanya kan kalau contoh pemain tim yang bisa punya pelatih lama itu kan contoh kayak Wenger, kayak Ferguson, itu mereka biasanya ngalamin fase rebuild yang bisa berkali-kali. Menurut gue sekarang Guardiola ada di fase yang seharusnya udah melakukan rebuild nih menurut gue. Walaupun kadang nih false truth juga ya. Lu tim yang baru juara treble apa perlu lu ngakuin rebuild? Tapi kalau ngeliat dari faktor segi usia, kita ngeliat Kyle Walker udah 33 tahun, Kevin De Bruyne udah 32 Tapi tahun. udah ada beberapa Jal, maksud gue kayak Doku gitu. Iya, Terus gue juga mau bilang gitu. ada si siapa Matheus Nunes udah dibeli kan, terus Gvardiol gitu kan, udah ada sebenarnya beberapa pemain. Ya. Mereka sedang mantau ke sana, tapi biasanya fase-fase paling tricky untuk seorang pelatih, apalagi Guardiola kan belum punya sejarah mereka bisa nanganin klub lebih dari 7 tahun. Jangankan 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun pun juga sangat jarang Guardiola bisa stay di suatu klub. Jadi menurut gue ini fase-fase yang agak mengerikan juga gitu. Bagi dia Pep sama Klopp sama lah, sama-sama belum melatih klub selama ini dan juga lagi ngalamin fase-fase yang mengharuskan lu untuk melakukan rebuild. Tapi Klopp sekarang udah berapa? 8 tahun ya? Musim ke-8 yang digadang-gadang musim lalu kan Tapi hilang. mungkin yang membedakan Klopp adalah Pep adalah bagaimana manajemen mensupport kan. Karena Pep begitu nyaman ada si Siki sama Ferran Soriano di sana ditambah duit yang unlimited, menurut gue itu membuat dia sangat leluasa sekali untuk membangun tim. Beda sama Klopp yang menurut gue mungkin ini tergantung apa boiling point sendiri sampai kapan nih mau sabar dikasih keterbatasan seperti itu kan. Ya menurut gua itu yang terjadi, kayak Pep Guardiola ini lu butuh apa di provide, lu butuh apa di provide, walaupun nggak semuanya berhasil juga ya, pemain-pemain yang dibutuhin didatengin nggak semuanya berhasil. Tinggal dibuang-buangin Benjamin Mendy tinggal dibuang. Kalau dia nggak berhasil tinggal dibuang-buangin. Soon gitu mungkin kan. Calvin Phillips juga bakal dibuang juga. Jadi menurut gue ini pelatih yang punya banyak cara untuk bisa sukses. Ya gua harap sih bisa ngelakuin fase-fase rebuild ini bisa dia lewatin. Ya benar ada Doku, ada Julian Alvarez yang pemain profilnya muda-muda. Ya menurut gue tetap aja ini bakal tricky juga karena nggak selamanya lu terbukti juga kan Alvarez ketika gantiin De Bruyne bagus di 2 pertandingan 3 pertandingan tapi habis itu kelihatan susahnya kayak apa, ya itu ngebuktiin gimana caranya lu bisa rebuild yang akan menentukan seberapa bagus Guardiola sepanjang. Kalau gue bilang lebih ke arah menjaga kesinambungan dari musim ke musim. Kalau kita lihat kan setiap musim biasanya Guardiola beli berapa mungkin 3-4 pemain ya. Jadi bukan yang ujuk-ujuk lu pemain yang sama main tiba-tiba udah tua bongkar semua. Karena itu kan kita mungkin pernah dengar quote-nya Mourinho kan, Manchester City adalah warisan dari 7 tahun terakhir. Bagaimana dia investasi tiap tahun 3-4 pemain. Memang dari 3-4 pemain itu mungkin ada 1-2 yang fail, itu normal ya. Ya dan di situ mungkin yang gua cuma mempertanyakan adalah Calvin Phillips saja sih. Calvin Phillips. Nah, kenapa dia betah banget? Bahkan kemarin lawan Red Star Belgrade itu sampai dia dipercaya main, ada penalti dia dikasih juga. Itu gue yakin instruksi Guardiola ingin ngangkat moralnya dia gitu. Tapi apa memang nggak ada cara lain gitu untuk mendampingin si Rodri yang mesinnya udah mulai hektik dia. Tapi kan memang ada dicoba, Kovacic juga nggak begitu Akanji juga dicoba. Matheus Nunes juga kelihatannya belum begitu nyetel juga kan. Ya gue mulai berpikir mungkin City musim ini nggak sebagus itulah. Dia banyak terseok-seoknya juga di Liga, walaupun tetap bisa menang tapi banyak sekali dia banyak banget kayak lawan Spurs, habis itu lawan Chelsea itu Luton aja 2-1 kan. Iya, kesulitan. Jadi gue mulai berpikir masalah City musim ini bukan cuma sekedar ada Rodri atau nggak ada Rodri. Even ketika ada Rodri pun lu tetap kebobolan banyak ketika lawan Spurs. Abis itu ketika lawan Chelsea itu kan juga masih ada Rodri, lu kebobolan sebanyak itu. Jadi mungkin sepanjang musim ini yang akan disesalkan oleh Guardiola adalah ketika dia meninggalkan semua fullback yang tipikalnya menyerang macam Cancelo. Abis itu Zinchenko juga dibuang di musim yang sama di musim lalu, dan lu berfokus ketika lu memainkan fullbacknya center back murni. Menurut gua akan sangat-sangat ketes nih musim ini. Karena sangat dirindukan sebenarnya tipe-tipe pemain kayak gini, kayak contohnya Cancelo untuk ngasih umpan diagonal langsung ke tengah ke striker si Haaland. Itu yang terjadi di musim lalu. Dan sekarang hilang, menurut gua akan terasa efek jangka panjangnya ketika lu nggak punya fullback yang tipikalnya menyerang semacam Zinchenko atau Cancelo. Kalau gue bilang ya, Rodri ini masalahnya bukan hanya soal dia juga nggak punya partner yang menurut gue bisa membuatnya nyaman musim ini. Oke, dia musim lalu it works ketika John Stones didampingin dia. Musim ini kan John Stones nggak bisa selalu cedera mulu. Kovacic didatengin tapi menurut gua nggak supporting. Nah dia menurut gua kecapean main terus. Karena pemain ini juga kadang-kadang kan dia kan benar-benar kan pistonnya mesin itu kan. Jadi dia mesti juga kadang-kadang istirahat 1-2 kali ya, kayak handphone lah mungkin jangan sampai habis diisi lagi. Nah sampai akhirnya dicoba semua tuh. Akanji juga dicoba kan, tapi menurut gua nggak bagus kemarin 2 pertandingan kalau nggak salah. Rico Lewis sekali jauh. Nah ini yang gua nggak tahu, menurut gua kalau City mau survive musim ini bisa
at least 2 gelar lah. Menurut gua ya, dia harus cari solusinya untuk nemenin Rodri. Ketika- Nggak mungkin dia main tiap Menurut gue ini. Nunes tuh sebenarnya potensial ya, cuman Iya. butuh waktu aja buat adaptasi di Poles. Potensial karena Sementara sekarang di tengah musim Ji, lagi akselerasi kan. dan festive period juga, dan padahal Nunes juga 2 pertandingan awal dia menunjukkan dia bisa gitu jadi partner untuk Rodri, tapi ternyata setelah itu ketika dapat porsi lawan yang berbeda mainnya juga kesulitan juga. Jadi gue ngeliat mungkin ada baiknya City udah ngelupain soal faktor lu partnernya Rodri itu harus dari back yang harus ngisi ke tengah. Jadi menurut gue dicoba aja emang gelandang murni aja untuk pendamping Rodri, dan balikin lagi sih contohnya Guardiola itu jangan mainin lagi sebagai fullback di kiri, tapi mainin dia sebagai posisi terbaik dia sebagai back tengah. Karena ya kita ngeliat musim ini Guardiola banyak banget jadi titik lemahnya Manchester City, dan gue nggak ngeliat dia ada masa depan ketika lu main terus-terusan sebagai back kiri gitu. Gue mengharapkan dia main sebagai posisi terbaik dia ketika kita lihat di Kroasia dan juga di RB Leipzig yang main sebagai back tengah, dan itu yang gue harapkan bisa mengubah musimnya City jauh lebih solid lagi untuk kedepannya. Oke, kita Oke, dan kita juga akan bahas Leverkusen ya yang menjadi fenomena musim ini, karena semua orang nih dibuat terkesima dengan skema yang dibuat sama Xabi Alonso. Ya, bahkan orang berharap Xabi Alonso ini menjadi mendobrak dari Bundesliga, bisa menumbangkan dominasi Bayern Munchen setelah Dortmund tahun lalu tiba-tiba Hampir. ompong di match terakhir ya di dia sih Penutupan. istilahnya kalau ini Giornata, bukan Giornata kan Itali. Xabi. Kalau di Spieltag. Spieltag Bundesliga terakhir yang membuat Dortmund gagal juara tahun ini, mereka belum terkalahkan dan punya kans untuk bisa menumbangkan Bayern Munchen, di mana juga kayak Bayern Munchen masih belum terlalu settle juga, tapi Bayern Munchen adalah Bayern Munchen. Di saat mereka kelihatannya agak mulai goyang, akhir musim pasti bisa melesat, dan ini dia belum pernah kalah 23 laga, 20 menang, 3 imbang, 74 gol, sangat produktif sekali. 74 Dan gol. jumlah golnya pun tersebar cukup banyak. Distribusi golnya nggak hanya di Boniface dan juga si Florian Wirtz, tapi cukup tersebar di beberapa pemain lainnya. Lo melihat apakah ini euforia karena Bundesliga ternyata bukanlah levelnya nggak sebesar Eropa ataupun Premier League dan juga La Liga, ataupun menurut lo emang sefenomenal itu seorang Xabi Alonso? Menurut gue fenomenal ya, karena terbukti dari musim lalu pun kalau dia nggak datang di tengah musim itu bisa jadi Leverkusen nasibnya bisa berjuang di papan bawah, karena dia kedatangan dia benar-benar bisa mentransformasi. Bayangin dari tim yang berjuang di papan bawah terseok-seok berubah mainnya dan bisa bersaing di papan atas klasemen, itu menurut gue sebuah miracle lah bagi seorang pelatih untuk bisa ngelakuin ini. Dan juga tadi jumlah gol ditampilin di layar 74 gol dari 23 game tuh menurut gue subur banget. Gila banget ada tim bisa nyetak 74 gol dari 23 game, dan bahkan di musim ini jauh lebih bagus lagi, even stronger dibandingkan musim lalu ketika lu punya pemain-pemain kayak macam si Granit Xhaka bener-bener bisa mentransformasi gelandangnya si Leverkusen juga, dan juga dari faktor back kirinya yaitu Grimaldo. Ya tadi Mas Panji udah nyebutin si Boniface, tapi ternyata di bawahnya Boniface ini yang pencetak gol terbanyaknya justru Grimaldo. Pace dia tuh, ya. Pace. Pace. Justru Grimaldo. Jadi menunjukkan ini tim memang golnya kesebar di mana-mana. Ada si Frimpong juga yang bagus, bahkan ini juga golnya cukup kontribusinya banyak juga. Jadi gue ngeliat emang tim ini dia punya pattern yang jelas, mau siapapun lawannya dia coba ngelakuin itu, dan menurut gue ya jelas mereka kontender juara. Mungkin kalau untuk Europa League agak sulit, tapi jelas kontender. Tapi kalau untuk Liga favorit kalau gue bilang di musim ini, karena dari segi pemain-pemainnya juga gue ngeliat emang terbukti bagus semuanya. Dan itu faktor di Bundesliga-nya ini mereka udah ketemu lawan-lawan yang sulitnya udah ketemu semua loh. Dortmund udah ketemu, Munchen udah ketemu, Leipzig udah ketemu, dan mereka katanya ini mungkin ketemu lawan yang sulit mereka akan keteteran, ternyata enggak juga. Mereka tetap ngelakuin identitas mereka dan tetap bisa dieksekusi dengan baik juga sama tim Alonso. Kalau gue senang dari fenomena Xabi Alonso ini, pertama mudah-mudahan Leverkusen bisa mendobrak Munchen. Itu satu dulu, mudah-mudahan. Yang kedua, kalau kita bicara Xabi Alonso sebenarnya mungkin kita udah sempat dengar quotation statementnya Mourinho ya. Dia udah lama memprediksi dia bakal jadi pelatih hebat karena background dia kan. Bapaknya pelatih, dia pernah di Benitez, Mourinho, di bawah Guardiola ya. Guardiola, Zidane semua main di klub-klub utama segala macam. Jadi kalau gue bilang sih nggak heran dia bisa saat ini. Cuman pertanyaannya berapa lama dia di Leverkusen? Menurut gue sih paling lama bahkan akhir tahun ini mungkin juga udah pindah, gue rasa. Ya, paling Pak. lama. Laku banget sih, apalagi kalau nggak tahu ini bener apa enggak, tapi rumornya kan dia punya klausa yang memudahkan dia apabila dia mau pindah ke 3 klub, itu ada si Liverpool, habis itu Madrid dan juga Bayern Munchen. Jadi menurut gue 3 tim ini emang kalau dari segi profil nantinya 2 atau 3 tahun lagi emang dikatakan lah si Liverpool ini klub udah selesai. Di mana-mana Munchen pasti langsung ngambil yang pesaing-pesaingnya. Bisa juga Madrid juga Madrid sih ya. Gue mengharapkan Madrid karena Ance kan akan ke Brazil katanya kan. Iya, apalagi ini pemain yang punya sejarah bagus juga bersama Real Madrid, anak lokal juga dari Spanyol. Jadi menurut gue akan sangat romantis lah ceritanya apabila dia akhirnya berlabuh di Real Madrid dan tetap
Tapi ini masih panjang ya, Real Madrid akan Iya. masih panjang juga. Gua harapin di musim ini dulu deh dia bisa berbicara banyak di Bundesliga dan juga di Europa League. Ya belum tentu juga di paruh musim sisanya dari Iya, Januari dia akan betul. konsisten ini kan belum tentu tiba-tiba dia akan hancur juga ya bisa juga mempengaruhi Bisa kinerja terjadi. dia dan rumor-rumor transfer untuk kedepannya apakah dia akan diboyong oleh tim besar karena pada akhirnya menjaga mentalitas dan juga manajemen motivasi pemain itu nggak gampang juga kan banyak pelatih-pelatih yang pada akhirnya gagal motivasi sepanjang musim mungkin di awal-awal setengah musim bagus Arsenal contohnya kan dulu-dulu kan Nah. bagus akhirnya peringkat 4 gitu kan Even Wenger pun juga Iya, banyak mengalami ngakuin masalah ini kita lihat apakah Leverkusen di bawah seorang Xabi Alonso adalah benar-benar tim yang benar-benar sempurna dan juga Xabi-nya merupakan pelatih yang bisa the next big thing. Finales. Yes, itu dia kandidat terkuat ya, terkuat juara WL. Nah, next kita masih punya bahasan yang seru tentunya Jebret Tim, jadi tungguin ya.